ditelaah secara filosofi kuno, ternyata memang bumi, kehidupan itu punya siklus. Right. Ada namanya teori siklus juga kan Iya, akhirnya. Jadi betul. memang peradaban itu berganti. Iya. Kebetulan kemarin itu selama milenium pertama, Mhm. pusat peradaban itu kan kebanyakan ada di barat. Iya. Nah, nanti ini akan berputar, prediksinya akan ke timur. Ya itu alfa, omega, omega itu artinya apa ya aku lupa. Pokoknya itu produk spiritual. Sama kayak di Iya. Jawa itu Iya. kan, Jawa, di Bali, di Mhm. Lombok itu kan ada Iya. Hono Choroko kan. Iya. Hono Choroko itu juga produk Iya. spiritual, huruf-huruf Hono Choroko. Dan ternyata sudah diprediksikan oleh leluhur-leluhur Nusantara, Mhm. leluhur-leluhur Jawa itu udah dari zaman dulu banget. Cuma Mhm. dibungkusnya dalam bentuk ramalan. Li, gue itu boleh kenal lebih dalam, lebih intim nggak sih? Boleh. Ngomongnya kok intim? Ya maksudnya kan Lebih lebih dekat deket. gitu, lebih dekat ya. Bahasanya intim, gue juga pertama kali dari kemarin gue ngomong intim atau dekat ya, gue dari bahasanya jadi bingung sendiri. Nah, Lebih deket. eee, lu itu, masa kecil seperti apa sih? Masa kecil. Masa kecil lu seperti apa sih? Masa Kok kecil lucu sih, emang ada yang lucu ya? Ada apa? masa kecilku jauh deh. Mmm, Enggak, masa kecilku tuh aku kebetulan kacau balau gimana tuh? kacau balau. Jadi, waktu kecil, bapak ibu aku tuh cerai waktu aku usia 2,5 tahun. Oke. Nah, cerainya pun cerai yang jelek, bukan bukan rukun, sama-sama dewasa, ya udah kita nggak cocok pisah gitu, Mhm. enggak. Tapi berantem berantem dan waktu itu terpaksa hak asuh anak itu kan sebenarnya jatuh ke ayah. Tapi Oke. karena ayahku menikah lagi, aku dikirim ke desa sama nenek. Dan ternyata nenekku ini dia orangnya keras banget. Cuma berdua tinggal sama nenek di desa jauh dari kota, aku kan asalnya Surabaya. Dulu kan Surabaya ke desaku kan jauh banget ya 3 jam gitu. Mhm. Nah, apa itu, ya udah cuma berdua sama nenek tinggal di desa, banyak berprosesnya sama nenek gitu Mmm. kan. Terus, ya udah masa kecilnya yang aku ingat ya waktu orang tuaku masih utuh, hidup aku kecukupan. Karena dulu kan hidup di Surabaya juga nggak jauh-jauh amat dari pusat kota. Terus kemudian seingat aku tuh rumahnya cukuplah untuk ukuran keluarga kecil gitu Mmm. kan. Terus rumahnya juga nyaman Iya. gitu kan, lingkungannya juga nyaman gitu kan. Aku masih sempat ngerasain main sama teman-teman komplek gitu kan. Iya, right. Terus dulu bapak kan masih punya mobil, Iya. standar kan orang bisa kemana mana dengan Iya. nyaman gitu kan. Begitu sama nenek udah berubah. Mmm. Berubah bener-bener dan di situ aku mulai ngerasain, ternyata hidup tuh sangat keras. Jadi aku waktu Oh, kecil oke. itu ngerasain kalau mau makan aja aku harus jualan, gitu. Oke. Makan-makan di sekolah ya, kalau di rumah ada nenek yang nyediakan, tapi kalau di sekolah mau jajan tuh harus jualan dulu gitu kan, Iya, iya, iya. gitu. Itu udah dari kecil itu udah belajar jualan, udah independen banget gitu kan. Memang masa kecil yang cukup keras gitu ya? Keras Oh, banget keras banget keras justru? banget dan nenekku kan ada, apa itu, kayaknya dia ada trauma-trauma zaman penjajahan. Jadi dia Iya. parenting-nya tuh keras banget. Ya sama kayak almarhum grandpaku seperti itu juga Iya, gitu. korban Perang Dunia II. Iya, iya, jadi iya, iya, memang ikut Belanda perang, memang Oh, maksudnya Indonesia emang ikut? sama Mhm, Jepang gitu ya. Nah makanya memang keras almarhum ya. Nah, iya. eee, masih penasaran deh aku, maksudnya kayak, apa yang membuat akhirnya, papamu itu, papa lu itu, ngasih, "Nih ke Lia nih gue kasih ke nenek nih," ke ibunya ya berarti? Iya, Ya. ibunya bapak. Ibunya ya kan. Mhm. Nah itu apa, kira-kira tahu nggak itu alasannya apa dan menurut kamu gimana? Kalau alasan yang selalu diulang-ulang bapak Heeh. adalah karena nenek terbiasa mengasuh. Oke. Jadi aku nggak tahu ya di keluargaku itu kebiasaannya itu anak-anaknya, cucu-cucunya itu pernah diasuh nenek semua. Mmm. Dan ketika diasuh nenek memang keras, tapi Mhm. jadi. Mayoritas itu jadi orang, maksudnya jadi orang tuh gimana pendidikannya tinggi, maksudnya kan bisa aja kan lulus SMA Iya, kerja, heeh. nikah, kalau ikut nenekku enggak. Mmm. Paling tidak pasti sekolah perguruan tinggi terus kerja dulu, Iya. gitu kan. Mhm. Berpendidikan dulu, kerja, baru nikah, gitu. Iya, Kan namanya orang desa dulu iya, kan. setuju. Nah terus,
Terus kalau sama nenekku gitu kan, kalau katanya kalau diasuh nenek itu nanti jadinya pinter gitu kan, Mhm. jadinya pinter gitu. Cuma kalau dari aku lihat, karena aku kan sekarang, aku kan hipnoterapis juga ya, Iya aku kan akhirnya mempelajari psikologi iya. manusia. Kalau aku lihat, ada karma turunan di situ. Oh, Ada karma turunan, ada trauma yang terus terlahir-lahir di keluargaku, dan itu mengulang siklus yang sama. mhm. Siklusnya apa? Setiap ada pernikahan, bercerai, terus anaknya nggak karu-karuan udah. Anaknya ke sana ke sana ke sana gitu kan. Gitu, anaknya nggak keurus lah gitu, nggak keurus dengan baik ya, maksudnya tidak mendapatkan parenting dengan baik gitu. Alasan yang ketiga, katanya katanya ayahku tuh waktu itu tuh, benci banget sama mama gitu kan. Benci banget sama ibu karena dulu memang, diputuskan yang bersalah ibu gitu kan. Mmm. Karena alasan itu dia Digugatnya memang yang bersalah ibu ya? di pengadilan yang bersalah Iya, ibu, oke. gitu kan. Dan, waktu itu bapakku kan kuatir aku nanti, kelakuannya ngikut ibu katanya. Iya. Dianggapnya kan ibu nakal atau gimana dulu versi bapak ya, Iya, gitu kan. Akhirnya aku udahlah dititipin nenek, tapi nggak taunya ketika sama nenek keras banget gitu kan, keras banget. Bahkan dulu tuh waktu kecil tuh ngerasain, apa itu, kalau aku sih nggak begitu ya, kakak-kakakku yang parah. Jadi mhm. kakak kakak aku kan punya kakak 2. Cowok? Kakakku tuh cewek-cewek, Oh, cewek-cewek? cewek-cewek independen juga Oh, mereka, semuanya independen. oke. Keluargaku tuh nggak ada yang dependen, semuanya independen gitu kan. Ceweknya tuh independen semua, pinter-pinter semua, dan cantik-cantik semua Mhm. di desanya ya, gitu kan. Kamu cantik juga kok. Ya makasih. Nah, dulu itu dididik supaya independen, pinter, berbakat Iya. gitu kan. Tapi kalau kakakku itu katanya itu biasa dipukulin gitu. Jadi Oh, nenekku tuh oke. dulu perintah nggak segera dilakukan dalam waktu 5 menit aja itu udah sapu melayang gitu. Oh. Kalau zamanku nggak separah itu gitu Mhm. kan, nggak separah itu, cuma aku juga ngerasain pernah dipukul, terus kemudian pernah suatu ketika itu nenekku, apa itu, marah gitu ya, nggak suka dengan kelakuanku, aku ditendang sampai gulung-gulung 3 meter di lantai. Pernah kayak Serius gitu, loh? pernah pernah. Terus pernah juga nenekku itu, marahnya sama aku, tapi pelampiasannya ke kucing, kucingnya tuh dibunuh-bunuhin, gitu. Serius? Iya, karena trauma. Kalau kalau dulu aku bingung kenapa nenekku begitu, sekarang aku tahu nenekku punya trauma, Boleh gitu. tahu nggak traumanya apa? Karena nenekku udah meninggal aku nggak bisa tanya, cuma kalau dari perilakunya dan aku kan sering kan cerita-cerita sama bapak, Iya. bapak itu selalu mengulang-ulang, "Nenekmu tuh korban Perang Dunia II," gitu kan. Bisa jadi Oh, dulu nah nenekku tuh kan Jawa banget, iya. Jawa banget. Dulu setahu aku, waktu zaman Perang Dunia Kedua, Mhm. orang Jawa itu kan dianggap monyet ya, dianggap kuli gitu kan, Iya iya dianggap iya. dianggap Iya. budak gitu kan. Nah, orang Jawa yang dihormati itu hanya yang orang keraton, Yang bupati, ningrat-ningratnya. yang ningrat-ningrat gitu. Itulah kenapa parenting-nya nenekku tuh aku sampai pernah protes bolak-balik sama nenek tuh gini, "Mbah Mbah, kita ini tuh bukan orang keraton, bukan turunan keraton, kenapa aku kok dididiknya tuh kayak keraton?" Gitu loh. Iya. Jadi apa itu, apa itu, ya ampun dulu tuh ditata banget, jadi cara duduk tuh harus, aduh ningrat banget, terus semua tuh Iya harus iya, belajar paham paham. nari, Heeh. semua tuh harus pinter nari, terus intonasi tuh ditata, pergaulan tuh dibatasin Duduk aja gitu musti kan. tegak, musti yang Makan aja harus harus ditata banget sampai gitu kan. sendok nggak boleh bunyi ya Iya sama betul, nggak boleh garpu ya? bunyi, Iya iya. nggak boleh kecapan, jalan tuh harus lurus gitu kan. Terus harus mau pakai kebaya gitu kan. Cuma aku dulu waktu kecil nggak suka pakai kebaya sih. Iya iya iya. Cuma ingatku ya, hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan tuh sama nenek mesti di-support. Di luar itu Oh, enggak, oke. susah gitu kan. Oke. Nah, aku dulu protesnya kok kayak keraton sih, padahal kita bukan orang keraton. Oh, mungkin dulu traumanya di situ. Terus aku ngelihat, nenekku ini kalau sama bule, kok kayak sendiko dawuh gini. Nah, setahu kita kan orang Oh. orang dulu kan ada kasta ya, ada Iya. 3 Iya kasta. iya iya. Kasta pertama itu orang Belanda, Right. kasta kedua itu orang Arab sama Iya. orang Cina, Yes. kasta ketiga itu orang Jawa. Iya. Orang Jawanya ini yang jelek-jelek gitu kan. Nah, orang Oh. Belanda dulu kalau sama orang Jawa yang kasta yang bener-bener budak kuli ini, itu bener-bener ya ditendangin, ya dimaki-maki, dianggap bodoh gitu kan. Mungkin mungkin ya nenekku tuh melihat itu akhirnya dia tuh keras sama anak cucunya, Iya. makanya anak cucunya kan disekolahin semua. Iya.
disekolahin dan semua, untuk ukuran di desa waktu itu ya, eee, aku masuk ITS, kakakku yang pertama itu masuk, kedokteran UNER, gitu kan. Itu untuk ukuran di Jawa Timur ya, ITS, UNER itu udah bonafit banget gitu kan. Karena yang masuk situ susah, dulu susah banget. Terus kakakku yang kedua, dia ngejar, perguruan tinggi negeri, dia dapatnya di Poltekkes gitu Mhm kan. Itu mhm. juga, bagi orang-orang desa itu udah tinggi gitu loh. Memang dia tuh kayak berusaha memutus gitu kan, merubah nasib gitu, merubah nasib dan nenekku dulu jadi PNS Mhm. gitu. Dulu kan waktu zaman-zaman baru merdeka, PNS kan kedudukannya tinggi ya, gitu. Gitu. Akhirnya Mmm, keterusan gitu kan, makanya dulu iya. pendidikannya, kamu kalau nggak jadi dokter, paling nggak kamu jadi PNS, jadi BUMN Iya, atau karena saat itu yang menjanjikan ada pekerjaan itu, itu, ya kan. heeh, makanya terus Belum ada content creator ya. hah? Belum ada content creator Oh ya. waduh, mungkin mungkin kalau waktu itu nenekku masih hidup, aku belajar usaha, karena dulu pedagang aja direndahkan sama nenek. Oke, sampai segitunya? Iya, mungkin Wow. karena dulu kasta pedagang tuh nggak tinggi-tinggi amat gitu ya, karena dulu kan Iya di zaman penjajahan yang kelihatan punya mentereng itu kan ya orang-orang yang kerja sama Belanda iya. gitu kan. Itu sih yang aku ngelihat. Nah, tapi ternyata karena nenekku mungkin dia niatnya itu memutus siklus itu ya, siklus kebodohan dan kemiskinan, Iya tapi dia akhirnya jadi toxic parenting karena dia iya dulu mungkin waktu zaman Belanda juga dibentak-bentak atau iya. apa gitu. Nah, ternyata dari toxic parenting itu akhirnya di keluargaku tuh, akhirnya tuh malah kawin cerai melulu gitu kan. Oke. Sampai kakakku yang nomor satu pun cerai gitu kan. Dan polanya itu sama gitu loh, cerainya itu yang perempuan independen semua, Mmm, cantik, independen, strong gitu kan. Yang laki-lakinya, udahlah nggak tahu ke mana iya iya iya. gitu. Itu sih yang aku lihat, oh iya ya ada kalau sekarang kan ketahuan, oh ini karma leluhur, oh ini trauma antar Oke generasi oke gitu. oke. Nah, sebelum ngomong kamar leluhur, aku mau nanya juga kan sempat ditendang sama nenek? Waktu Waktu yang ya lu kan sempet cerita tadi kan sempet ditendang sama nenek ya? Atau gimana? yang kalau misalnya nenek masih hidup, mungkin Iya. lihat aku belajar usaha mungkin ditentang, Oh mungkin oh. mungkin ya, karena Bukan ditendang atau ditentang tadi? Ditendang Iya ditendang, pernah ditendang, nah itu pernah yang aku pernah tanyain, nah pernah. ditendang. Nah, itu menjadi sebuah kan ada parenting juga ya. Nah itu menjadi sebuah trauma nggak akhirnya? Sempat menjadi trauma Mmm, nggak? dulu itu ingat aku tuh, waktu aku belum spiritual awakening tuh masih di Surabaya, masih Mhm kerja mhm gitu kan, masih masih belajar bisnis di mhm Surabaya, aku kalau cerita tentang itu ke orang lain, aku tuh bisa mhm nangis. mhm. Berarti itu kan ada trauma, tapi kalau Iya sekarang kan udah mulai mereda, ya iya berarti karena aku ceritanya tadi kan juga biasa-biasa aja iya, kan, betul. ya aku ngelihatnya ya udahlah gitu, Iya 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 iya. gitu. Aku juga udah mulai, oh berarti orangnya itu ada trauma gitu, dan ternyata Mmm, trauma trauma itu bisa menurun gitu kan, gitu. trauma itu bisa menurun, maksudnya gimana tuh? Coba Jadi tuh gini, kalau, nenek kita trauma, iya, ya kan, nenek kita trauma kalau itu tidak disembuhkan, mhm jadi manusia itu selama hidup itu kan dia selalu merekam memori. mhm Nah memori-memorinya itu direkam di DNA. mhm. Jadi DNA itu kan isinya kode-kode ya, kode-kode itu tuh juga kode-kode memori kita gitu Iya, kan. kayak Nah, matriks gitu ya, kayak iya angka-angka gitu, iya, kan ibaratnya kalau gitu ya? iya, kalau DNA kan Iya atomnya huruf-huruf gitu kan. iya, Nah, itu kan kita ngelahirin anak, mhm, nurun nurun DNA-nya nurun. Nah, nanti anak kita punya anak, itu kan berarti cucu kita ya, itu juga nurun lagi, selama tidak diputuskan. Nah, takutnya kalau tidak diputuskan, kebukalah di keturunan-keturunan ini, gitu. mhm, Karena kan DNA kita memang banyak, tapi kan tidak semuanya kebuka kode-kodenya. Kalau kebuka, ya kita akan mengulangi karakter yang sama, mengulangi bakat yang sama, terus mengulangi pola hidup yang sama seperti leluhur kita. Itulah kenapa kita kayak kadang kan kita tuh ngelihat ya, perasaan mama papaku tuh nggak bisa main piano. Aku iya, kok bisa? Ternyata heeh. kakeknya bisa, gitu. Oh, Itu oke, DNA-nya nice. kebuka berarti. Kayak aku kan kalau orang bilang kan aku punya bakat filosofi, filsafat gitu, Iya, spiritual gitu heeh, kan. Padahal bapak ibuku enggak, mmm, bapak ibuku enggak. Nenekku kejawen iya, dulu sering iya, ngajarin kejawen tapi cuma stop di budaya, mmm,
nggak sampai ke spiritual, karena aku dulu juga nggak ngerti kan. Tapi bisa jadi kan leluhurku yang pertama-pertama, leluhurku yang atas-atas bisa gitu kan, gitu. Karena aku juga, dulu tuh pernah dibilangin waktu kecil, ada satu bakat itu aku bisa, tapi kakakku nggak bisa. Ibu bapakku juga nggak ada, nenek juga nggak ada, tapi katanya buyut ada. Aku lupa bakatnya yang apa, gitu. Itulah Mmm. DNA itu bisa kayak gitu. Itulah kenapa, dalam satu keluarga itu, kok bisa ya dalam satu keluarga itu banyak terjadi pola-pola perceraian, pola-pola perselingkuhan, toxic parenting yang sama, tapi kayak random gitu loh. Nggak satu keturunan pasti nurun, tapi bisa, jarak 2 keturunan, bisa ke keponakan, bisa ke sepupu gitu kan. Karena kan DNA itu nurun terus gitu. Iya 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 iya. Nah, sebelum kita lanjut lebih ngobrol tentang namanya karma leluhur Mhm, dan karma-karma yang lainnya, aku bukan informasi, membaca data lu gitu ya. Lu itu akhirnya pernah pacaran, salah nggak sih kalau gue ngomong kadrun? nggak apa-apa, aku yang menyebut kok itu, Oh iya, nah dulu kan. itu gimana tuh ceritanya itu? Soalnya kan, kita tahu bahwa kadrun itu kan mempunyai cara pandang yang berbeda banget Iya, dan boleh dikatakan agak bukan rese, apa namanya, emang rese, ya rese dan apa ya, bukan sekedar kolot tapi apa ya, eee, fanatik ba banget. iya fanatik banget. Nah itu gimana tuh? Sempat, kayak, jadi kayak ikut-ikutan kah atau enggak malah jadi ribut terus atau gimana? Oh, toxic banget, Nah, toxic banget. Jadi aku dulu tuh juga nggak tahu ya kenapa aku kok mau dengan orang toksik seperti itu. oke. Sekarang aku tahu kenapa penyebabnya, ada trauma itu, Heeh ada trauma menurun itu, heeh. gitu kan. Trauma di keluarga aku kan traumanya jadi fatherless kan, Iya, gitu. fatherless, Nah, betul. memang waktu itu ceritanya kok bisa pacaran sama orang yang fanatik agama seperti itu awal mula loh, fanatik agama tuh masuk-masuk Mmm, ITS. Jadi dulu itu belum, kalau kalau sekarang itu kan sejak zaman Ahok itu kan fanatiknya makin gede kan di mana-mana, iya. di mana-mana. Nah, sebelum zaman Ahok itu diem-diem tuh, masuk kampus tuh diem-diem. Aku nggak tahu kenapa mantanku itu bisa terpapar, nggak tahu dia ikut Mhm. kajian atau gimana aku nggak tahu. Atau dia, gimana atau nggak tahu. Pokoknya waktu itu aku ngelihat kok orang ini maksa, apa-apa maksa. Diwajibkan pakai jilbab, terus lama-lama diwajibkan pakai gamis, lama-lama aku nggak boleh kerja, lama-lama aku nggak boleh ngobrol sama, temen Ah, cowok. serius? Iya, dulu bahkan sampai dibentak-bentak kalau ngobrol sama temen cowok. Oh, Sampai wow. terus lama-lama nggak boleh berteman, sesama teman cewek pun nggak boleh, gitu kan. Dia itu kan aku tanya, "Maumu tuh perempuan yang seperti apa?" Aku tuh sukanya perempuan yang jilbabnya tuh panjang, lebar, terus dia itu, diem aja di rumah, dia itu cuma melayani suami, gitu kan. Dia nerima apapun hasil dari suami, dan aku tuh, suka kalau ada tipe cewek ya, yang ketika dijahatin dia cuma bisa nangis, nggak mau ngelawan, gitu. Dia kayak gitu, dan aku, baru tahu ternyata sifat-sifat kayak gitu tuh ternyata ada unsur dark triad-nya juga, gitu, Kayak itu. nggak manusiawi ya, jatuhnya ya? Akhirnya ngamatin, aku kan pernah jadi korban narsistik kan. Oh, Nah, korban narsistik itu kan biasa tuh, sharing sama korban-korban lain yang udah berhasil survive. iya, heeh. Di situ memang aku pernah punya temen curhat, dia korban narsistik juga, tapi udah selesai ya, dia Iya, udah heeh, berhasil bangkit, udah sembuh, udah lepas. mhm, Nah, dia itu cerita, memang orang-orang yang ke arah fanatisme agama, apalagi yang sampai mereka jadi teroris, itu iya, memang banyak yang, aku boleh sebut merek ya? iya nggak apa-apa. Boleh. Jadi dia tuh sampai pernah masuk ke grup HTI, Iya, terus grup apa lagi ya yang fanatik lain tuh, Wahabisme yang lain gitu iya kan. iya, Dia itu bilang di sana itu memang banyak orang-orang psikopat, orang-orang narsistik itu banyak sekali. Justru orang-orang psikopat, orang-orang Machiavelli, orang narsistik, itu suka banget sama fanatisme agama. Karena kenapa? Fanatisme agama itu kan total kontrol kan, total kontrol. Nah, mereka itu kan suka total kontrol kepada orang lain, gitu. Mereka suka memanipulasi. Salah satu mmm, cara memanipulasinya itu adalah dengan kontrol agama. Nah, sedangkan kalau di ya fanatisme paling agama gampang sih tuh, ngontrol agama ya, iya, dibuat gitu. seperti itu, Heeh, kan betul. orang-orangnya ditakut-takutin Iya, pakai agama gitu.
Aku dulu aja kan dibilang, bolak-balik tuh dibilang, "Aku nggak suka ya cewek nggak pakai jilbab, karena menurut aku cewek nggak pakai jilbab tuh setara dengan pelacur," gitu. Digituin, sampai digituin dan karena aku dulu fatherless kan, aku nggak berani ngelawan, karena aku merasa, dulu itu aku nggak layak gitu loh. Dan akhirnya lu turutin gitu? Sempet Ya karena akhirnya? aku nggak karena dulu selain fatherless ya, aku juga waktu kuliah tuh aku miskin. Oke. Jadi aku butuh dia juga karena dia juga kan yang sering bantu-bantuin kuliah aku, Mmm. akhirnya aku turutin gitu. Daripada aku kuliahnya nggak kelar, karena dari bapak juga waktu itu tuh sering menekan, "Pokoknya kamu di ITS tuh cuma boleh 4 tahun, nggak boleh lebih," gitu. Sedangkan Oke. biaya kuliahku mahal, Di situ juga udah ada pressure juga ya? pressure. Jadi aku mikir gimana caranya supaya tuh cepet selesai gitu. Cepet selesai dan kebetulan jurusan yang aku masukin tuh susah, susah lulusnya, Apa itu? desain produk. Oke. Gitu. Jadi kalau di ITS itu desain produk tuh paling susah lulus di antara Mmm, desain-desain yang iya lain iya. gitu. Gitu, dan banyak yang nggak lulus juga, sampai di DO-DO segala gitu. Nah aku nggak mau kayak senior-seniorku apalagi bapak kan udah ngancem kan, 4 tahun nggak lulus kamu cari sendiri biaya. Nah sedangkan waktu itu biaya sekolahnya tuh mahal sekali gitu. Itu Mmm. makanya aku mikir, terus sekarang ini ya baru ketahuan, oalah dulu itu aku trauma fatherless gitu kan. Makanya aku sampai kejebak orang narsistik, psikopat tuh berkali-kali gitu Oh kan. nggak cuman sekali? Banyak, Oke. banyak itu lebih dari 2 ya, lebih Oh. karena kalau orang berurusan dengan psikopat atau narsistik satu aja itu udah aduh udah pusing banget gitu kan, udah breakdown banget. Ini aku lebih dari 2. Tapi yang lainnya ini nggak sampai berhubungan romansa gitu, kayak aku dideketin teman, aku ngelihat kok yang deketin aku tuh banyak yang manipulatif ya gitu. Ternyata ketemunya ya setelah aku di spiritual ini, kan aku belajar 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 menyembuhkan diri, belajar psikologi, belajar hipnoterapi gitu kan. Ketemulah, iya memang cewek yang fatherless itu memang gampang banget dimanipulasi gitu. Oke. Gampang banget dimanipulasi, kalau nggak dimanipulasi narsistik, dimanipulasi psikopat, dimanipulasi cowok-cowok mau kondo atau cowok-cowok feminin lainnya, gitu. Oke, wow, Gitu. ngeri banget ya. Itu juga yang kenapa aku akhirnya ketemu, habis itu kan aku kan buka private konsultasi, buka online kelas, ternyata yang ngalamin mirip seperti aku meskipun tidak Nggak cuman plek-ketiplek satu ya, orang gitu ya, banyak banyak banget. banget Iya. banyak banget, minimal mereka tuh cewek independen, cantik, kuat, Mmm. tapi ternyata laki-lakinya tuh mau kondo, Mmm. laki-lakinya itu cuma manfaatin mereka doang, nggak bisa tanggung jawab, maksudnya Oh, feminin guy banget iya lah iya gitu. iya iya. Ternyata setelah aku telusuri, masa kecilmu gimana gitu kan, hubungan kamu sama orang tua Jadi kamu gimana tracking gitu, ulang gitu ya, lu tracking nge-tracking ke ulang. belakang gitu, ternyata Oh. mereka juga fatherless gitu. Terus abis itu kita lulus, kita jalannya berbeda nih, dia Mhm. ngambil jalan sebagai karyawan, Oke. aku malah belajar usaha. Oke. Kenapa aku belajar usaha? Karena waktu itu aku trauma, trauma kemiskinan. Nah, dianya nggak mau putus Mmm. gitu kan. Ya putus sama balik lagi, putus balik lagi. Tapi di saat itu kan kita sering ada omongan Iya kan, "Aku tuh sebenarnya gimana sih? Kamu tuh sebenarnya gimana sih? iya Serius apa enggak?" iya Nah, iya. dia tuh sering berkali-kali tuh ngomong, "Kalau kamu pengen aku nikah sama kamu, kamu harus bayarin biaya pernikahan. Kondo banget. Kamu harus ikut cicil KPR. Kamu harus nanti kalau kita menikah, aku nggak mau kita naik motor. Paling nggak kita tuh harus punya kendaraan roda 4. Nah, kamu bisa nggak ikut bayarinnya?" Akhirnya akhirnya aku waktu itu karena aku capek kan dibegitukan terus, sampai jadi trauma loh itu. Akhirnya aku nekat 2018 tuh aku tinggalin Surabaya.